preset itu memang merupakan salah satu cara yang digunakan desainer itu untuk bisa dengan cepat ya untuk membuat kanvas, teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika kita udah membuat preset tertentu gitu ya, kita tinggal seleksi aja presetnya tersebut, lalu nanti kanvasnya akan langsung terbuat tanpa kita harus mengatur ulang untuk ukurannya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Dan di Affinity Designer di sini tuh sebenarnya udah ada beberapa preset yang ada nih di sini. Oke, kita lihat di bagian sini tuh ada preset yang portrait sama yang landscape, teman-teman. Jadi buat kalian yang buat dokumen dengan dokumen kanvas yang dia itu manjang kayak gitu, kita pilih yang vertikal kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi nanti ukurannya akan vertikal yang panjang, terus yang ini landscape berarti nanti yang tidur yang seperti ini tuh yang panjang kayak gini. Dan ini terpisah ya kayak gini tuh, teman. Jadi ini gampang banget kalau misalnya kalian pengen buat yang mana nih, terserah ya. Jadi sesuaikan dengan misalnya kalian jualan ya, berarti sesuaikan dengan klien, just like that, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada sebenarnya ada pengkategorian, teman-teman. Di bagian sini tuh ada print, press ready, terus ada foto dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kalian terbiasa di marketplace kayak gitu kan, biasanya kan bisa kalian buat stok ataupun atau kalian menangani klien tertentu kan, mereka udah punya ukuran-ukuran yang spesifik mungkin ya, yang berbeda, yang tidak umum atau yang khusus. Nah, kalian bisa buat presetnya, bro. Caranya gampang banget, teman-teman. Nah, pertama kalian itu buka dulu ya Affinity Designer. Ya, kalian bisa langsung buka Affinity Designer, foto atau publisher, semuanya tuh sama caranya, teman-teman. Setelah itu nanti dia akan masuk menuju ke sini. Jadi ini tuh kalian harus ini aja ya. Kalian di sini aku kasih habitku ya, dari kebiasaanku. Di sini aku centang di bagian show on startup. Jadi ketika aku memulai sebuah project ataupun membuka Affinity ini, maka akan langsung menuju ke sini. Seperti itu, bro. Nah, di sini untuk membuat sebuah preset tuh gampang sekali, teman-teman. Kalian tinggal tentukan aja di bagian sini ya, di bagian sini layoutnya di sini ya, widthnya berapa ya, teman-teman. Terus height-nya ya. Jadi width itu kan dia kesininya ya, lebarnya gitu ya, ke sini. Terus height itu kan tingginya kayak gitu, teman-teman. TPU-nya itu berapa gitu ya, misalnya kalian sesuaikan nih. Kalau misalnya kalian mau gunakan untuk press kayak gitu ya, di sini misalnya kalian bisa pakai 300 ya. Kayak ini biasanya 300 itu kalau kita pakai Affinity Photo, tapi ini kebetulan tak buka itu Affinity Designer, sama aja, teman-teman. Dan di sini ada dokumen pixel dan lain sebagainya. Ini akan aku tunjukkan ketika kita buka yang Affinity Photo. Nah, ini dia. Karena Affinity ini kita bisa buka bebarengan, teman-teman. Jadi kalau kalian buka Affinity Designer, Photo dan sebagainya ke sama. Nah, ini dia. Jadi ininya tuh sama, teman-teman. Cuman ini ada beberapa yang berbeda, cuman di bagian tabnya aja. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ini untuk yang Affinity Designer. Ini ada layout, color, margin, bleed ya. Bleed ini yang buat percetakan biasanya. Ini ada marginnya, scale-nya berapa kayak gini. Kita bisa drawing scale-nya gitu kayak gini. Kita bisa pakai drawing scale. Terus di sini ada color dan lain sebagainya. Kalau sudah di sini, teman-teman, kalian bisa ini, teman-teman ya. Kalian buat ini. Nah, di bagian sini nih, di bagian bawah ini kalian bisa pilih dulu sih di bagian landscape atau di bagian sini. Misalnya kalian mau buat yang ini, berarti misalnya di sini kalian mau ditaruh di foto gitu ya, di foto ya, kalian mau buat bingkai gitu ya, misalnya bingkai foto. Jadi kita pilih foto kayak gini, jadi sesuaikan kategorinya. Setelah itu di sini kita pilih bagian ini nih. Jadi ini di bagian bawah sini tuh ada icon preset. Nah, create preset kayak gini, teman-teman, tinggal create aja. Setelah itu di sini kita kasih nama nih. Misalnya di sini kita kasih Rahman Saber. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita pilih kategorinya, teman-teman. Kategorinya misalnya kita pilih foto. Jadi nanti dia akan langsung menuju ke foto. Nah, di bagian ikonnya
Di sini kita bisa kasih icon untuk apa gitu ya, misalnya di sini dokumen, kalau karena ini mau dibuat dan cetak, kita oke. Nanti dia akan langsung menuju ke bagian foto. Nah di sini sesuai dengan ini ya, jadi kalau ini kan landscape ya seperti ini. Jadi nanti kalian buat satu preset itu nanti dia bisa langsung buat dua, jadi bisa buat portrait sama landscape. Nah seperti ini teman-teman, jadi cukup gampang. Kalian sesuaikan dulu yang ini teman-teman ada di sini nih. Ini juga sama ya teman-teman di bagian sini, cuman kalau kalian lihat di bagian sini tuh enggak sih. Oke, ternyata di sini dia langsung menyesuaikan ya teman-teman ya. Aku nggak ngeh ini ternyata. Di bagian foto kalian bisa lihat, kalian tadi kan buatnya di Affinity Designer, tapi di sini di bagian foto juga terdeteksi kanvasnya. Jadi cukup satu kali buat itu bisa buat 3 gitu ya, teman-teman. Buat Affinity Photo, Designer sama Publisher, just like that. Dan hanya aja di bagian sini kalian bisa ini ya teman-teman, ketika kalian klik ini kalian bisa edit lagi teman-teman sebelum kalian itu create ya. Misalnya di sini kalian mau edit untuk DPI nya, tinggal ganti DPI nya aja, tinggal create seperti ini, dan kita udah punya kanvasnya dan kita bisa langsung desain seperti itu bro. Jadi gampang ya teman-teman ya, gampang sebenarnya. Itu sebenarnya adalah langkah awal ketika kalian itu mau desain di Affinity Photo Designer, Affinity Publisher. Affinity Publisher itu biasanya yang udah jadi. Misalnya kalian pertama kalian pilih dua ya, waktu di Designer atau di Photo. Nah setelah itu nanti ketika udah final nanti kita akan olah ke Publisher, atau kalian bisa langsung ke Publisher sebenarnya. Kalau misalnya kalian mau buat buku, nanti di situ juga bisa connect, karena di sini di Affinity itu kan dia ada link ya, studio link gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa beralih dengan gampang, seakan-akan kita punya satu aplikasi gitu sih. Karena ketika kita beralih itu di bagian tool juga dia berganti. Ini adalah tutorial yang pertama ya teman-teman ya di sini untuk pembuatan preset, dan termasuk kita buat new canvas gitu ya di sini, just like that.